Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Nah, kali ini kita ingin merakit gardan dari Isuzu NMR 71 HD. Gardannya 6,1. Ya. Nah, ini ada kita belikan Kita ingin menggantikan gigi gear set atau nanas bulannya karena yang ada itu sudah rompal. Nah, yang itu juga kemarin sempat kita buatkan tutorial untuk pemasangannya, tapi itu untuk penyetelan gardan ya. Nah, jadi jika ingin mengetahui untuk penyetelan gardan, nah, di video yang itu ada. Nah, ini juga bahannya kayaknya kurang bagus teman-teman karena baru berapa bulan ya kita gunakan itu. Tetapi medannya memang berat ya. Medannya berat yang kita uh, medan berat yang kita gunakan. Nah, jadi ini bisa jadi referensi juga teman-teman ya untuk uh, medan yang berat ya. Nah, ini kita gunakan merek yang ini ya teman-teman ya. Tetapi ada yang nomor 2 dari merek yang tersebut ya. Kita tidak menyebutkan merek karena kita menghargai YouTube tidak boleh menyebutkan merek, tetapi hanya sekedar tulisan boleh ya teman-teman ya. Nih, ini harganya untuk Kaltim, ini harganya 3,5 juta ya, entahlah di daerah lain. Jika ada yang murah dari itu bahannya bukan yang asli, bukan yang nomor 1. Nah, ini yang nomor 1-nya karena harganya berbeda ya. Nah, kita juga baru kali ini menggunakan ya merek seperti ini, tetapi teman-teman yang sudah lama itu menggunakan yang ini lebih tahan ya. Terus yang punya toko juga masih menyarankan merek ini jika medannya yang berat. Nah, di sini tapi kita gunakan yang standar ya teman-teman ya. Nah, jadi standarnya ini 743 ya. 743 mana dia? Ini NMR 71 ya. 7 kali 43. Nah, jadi untuk mengetahui kode gardan juga, karena di setiap gardan ada koma-komanya ya, ada 6,1, terus 5,8, lalu di truk lain 6,6 ya. Nah, rumusnya itu teman-teman seperti ini ya rumusnya. Nah, ini kita gunakan yang kemarin 641 ya. Mana dia? Kurang jelas ya di sini. Nah, ini 641. Nah, jadi ini gigi nanasnya 6, gigi bulannya, gigi lebar nih 41. Nah, jadi untuk rumusannya ini dibagi teman-teman. 41 ya, ini kita hitung jumlah giginya. Jumlah gigi lebar kita hitung, lalu kita bagikan dengan jumlah gigi yang di gigi nanas. Nah, dia akan ketemu 6,1. Oh ini lebih besar puntirannya atau newton meternya lebih besar ini. Karena jumlahnya ini kalau tidak salah 6,8 ya. Lupa kemarin. Yang jelasnya ini lebih besar newton meternya. Nah, yang standarnya yang kita gunakan sekarang ini 7 yang ingin kita pasang ya. Yang ingin kita pasang ini 7,43. Jadi ini tetap ketemu di 6,1 ya. Seperti itu rumusannya teman-teman. Untuk gardan, karena di setiap gardan ada itunya ya, ada koma-komanya. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang, kita rakit. Nah, di sini juga kita menggantikan spidernya karena sudah kegores kuku ya, atau simpang 4-nya. Ini ada spider baru. Nah, ini bijian untuk pendapat toko sih kemarin, jika yang asli itu ada ini ya stoknya, terus
barangnya juga bijian ya, bukan langsung komplit dengan gigi pinion. Jadi jika yang asli itu bijian, jadi kita beli gigi pinion itu satu-satu. Nah, kurang lebih 200 ribuan satu biji gigi pinionnya. Karena gigi pinion masih bagus, ini saja kita gunakan teman-teman. Dengan apa ya, washernya. Nah, washer sebelumnya itu bulat seperti ini. Nah, ini punyaan Tina kalau nggak salah ya. Nah, jelasnya bukan punya Isuzu ini, Mer. Karena di Isuzu yang aslinya atau yang bawaannya itu seperti ini ya. Dia ada getakan kayak gini nih. Bulatannya tidak sempurna. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk diameter dalam ini lebih fresh. Nah, jika kita gunakan ini ada spasi ya. Ini agak longgar. Oke, langsung saja kita rakit teman-teman. Oke, sudah terpasang seperti ini untuk gigi lebarnya. Nah, di sini kita pasang gigi bolu. Nah, di sini ada washer ya, washer lebar seperti ini. Tapi ini kayak kebalik, nah seperti ini. Oke, ada washernya. Lalu kita pasang. Setelah gigi bolunya terpasang, nah di sini bisa kita pasang gigi pinion ya, gear pinion. Ini masuknya ke spider. Nah, jadi di spider sini memang ada kocak seperti ini ya. Memang spilling dia ya, ada spasinya sedikit untuk jalur oli. Jadi dia bukan press teman-teman, ada agak goyang seperti ini sedikit spasinya untuk jalur oli. Nah, jadi untuk kebersihannya kita bersihkan dulu, karena di sini juga jika ada baret ya, usahakan amplas halus ya teman-teman ya, jangan ada baret di dalam lubang. Oke, kita bersihkan dulu. Sekarang sudah kita bersihkan, ini kita gunakan amplas 1000 ya, kita amplas dalamannya ya. Ini sudah bersih. Lalu spidernya tadi ada korosi sedikit, ini kita halusin juga. Jadi untuk pemasangan pinionnya seperti ini, ngadap ke dalam ya. Nah, dia seperti ini. Nah, lalu gigi bolu itu di atas sini seperti ini. Nah, di sini harus mutar nantinya teman-teman ya, jangan dipasang jika tidak bisa kita putar tangan. Oke, lalu ini washernya di luar seperti ini, di belakang gigi ya. Nah, untuk washernya ini yang kita gunakan. Oke, setelah itu kita masukin sambil kita putar sampai dia balance ya. Oke, sudah balance. Oh, mantap nih. Nah, di sini juga dia ada spasi ya. Di sini ada spilling, itu ada ukurannya di PDF-nya, cuman kita tidak punya PDF-nya teman-teman, jadi hanya kira-kira ya. Penting sudah ada spilling, ada goyang seperti ini sedikit, itu aman. Oke, lalu berikutnya kita pasang bracket ya. Bracketnya sebelumnya jika kita ingin ngelepas, itu bagusnya ditandain dulu teman-teman ya, ditandain bracketnya dulu biar pemasangannya tidak selisih lagi ya. Jadi yang kita buka itu tetap sama pada saat pemasangan. Nah, karena jika selisih ini kita lihatkan contohnya sedikit ya. Nah, karena jika kita tidak menandai pada saat pembukaan ya, nah, ini pinggirannya seperti ini dia teman-teman. Nah, ini jadi jika selisih pasangan yang sebelumnya mungkin sedikit agak renggang ya. Oke, kita pasang. Ini gigi bolunya kita masukin terlebih dahulu. Jangan lupa ada washer. Jadi
bagusnya dia rilis seperti ini ya. Oke, kita masukin sesuai dengan tanda yang tadi ya, sudah kita tandain sebelumnya seperti ini. Oke, pas. Lalu kita baut, dan bautnya itu seperti ini, dia baut sambut ya. Ini sok bintang 14. Lalu yang ini kunci berapa kemarin ya? Kunci 22. Kunci 22 ini masuk ke sini, jadi dari sini pemasangannya. Ini bautnya setelah kita pisitin, di dalam ini harus rilis ya teman-teman ya. Nah ini tuh muter. Nah jadi kita putar tangan seperti ini, harus rilis di dalam ya, karena biasa juga kita pasang, kita pisitin di dalam sini tidak bisa kita putar tangan seperti ini. Nah jadi jika tidak bisa diputar menggunakan jari seperti ini, mungkin washer ketebalan ya. Nah, ini ada washer juga, ini lebih tebal ya. Nah, jadi kita kurangin washernya, yang kita gunakan lebih tipis jika tidak terputar teman-teman ya. Oke, bisa kita pasang berikutnya. Oh ini kita pasang ini dulu, gigi nanasnya. Nah, untuk merek tersebut ada toknya di sini ya, seperti ini. Mana ya, agak buram ya. Nah ya. Jika merek yang sebelumnya dia di sini, ini bahannya kurang bagus teman-teman, karena baru beberapa bulan kita gunakan sudah rompal. Nah ini toknya dia di sini. Lebih bagus sih kita gunakan jika medan berat, sepertinya seperti ini yang bagus ya, 641, lebih ringan, jadi tanjakan walaupun lambat tetap naik. Oke teman-teman, di sini setelah perakitan itu ya, kita rakit berikutnya ini gigi nanas. Ini sudah kita pasang bearingnya terlebih dahulu ya. Ini menggunakan alat press penekanannya ya, untuk menekan. Lalu di sini ada spasinya ya, entah apa namanya. Nah ini tidak bisa, ini bukan bolak-balik ya teman-teman ya. Sini lebar, sini agak sempit. Nah jadi jika terbalik pemasangannya, ini tidak masuk. Jadi kita balik ini, nah dia masuk. Nah jadi sebelumnya juga kita sudah lapiskan ya. Ini kita gunakan lapisan, karena kemarin sempat kita pisitin nut luar, tidak bisa terputar, jadi kita lapisin. Tetapi kita gunakan yang ini kemarin ya. Nah, terserah teman-teman lah, untuk ini kan bahan tambahan saja. Oke, kita pasang. Oh kita rapatin dulu lapisannya. Gunanya jika putarannya berat, itu kita lapisin ya. Tapi untuk apanya, memastikannya pada saat ini pengancingan nut. Oke. Jika masih keras putarannya, kita lapisin. Jika ringan atau kocak ya kita lepas lapisannya ya. Ini relatif sih, untuk ngakalin saja teman. Tapi untuk bawahnya ini ya. Oke. Pasang mas bro. Oke, lalu berikutnya bearing lagi di luar. Nah, seperti itu. Oke. Kita tekan lagi. Nah, setelah masuk, nah ini tadi tidak kita press ya. Sekalinya hanya kita tekan ke dalam, ternyata dia masuk untuk bearing luar. Dan ini kita pasang seal ya. Ini ada sealnya. Kita pastikan jangan sampai ada yang cacat ya sealnya. Nah, ini kita pasang seal, lalu nanti kita beri lem. Habis itu kita pasang. Nah di sini juga ada o-ring ya, jangan sampai apa tuh, udah biar seal. Ini ada o-ring untuk penahan oli ya. Oke, kita pasang seperti ini. Kita lem dulu, lalu kita pasang seal.
Nah, setelah pemasangan ini nanti jangan lupa kita berikan oli untuk pelumas ya. Tujuannya untuk persil ya. Karena jika kita ini kita tekan ke bawah, takutnya silnya lepas. Nah, ini sih tetap masuk, tapi kita antisipasi persil lepas. Oke. Udah. Terbalik. Oke, pasang nut. Oh, ini o-ringnya. Ini kuncinya menggunakan kunci 46. Oke, setelah nutnya terpasang, di sini kita lock. Ya. Oke, kita lock kiri kanan saja. Sip. Yuk. Coba putar-putar mas ya, mangga. Oh, sip. Nah, kemarin tidak bisa seperti itu putarannya. Keras. Nah, ini bagus nih putarannya. Sepertinya ini yang beda kemarin, beda ukuran sedikit. Ini yang 641. Nah, ini mereknya ya. Ini yang kita gunakan kemarin hanya beberapa bulan, tidak sampai setahun. Itu saja parkir 3 bulan. Ya, tidak gerak sama sekali 3 bulan. Jadi hanya berapa bulan ya kemarin. Dari yang kita upload sebelumnya hanya masih berapa bulan ya. Untuk merek seperti ini. Tapi memang harganya di bawah sih ya. Oh ya, kita ngelepas ini dulu. Ada pin ya. Kita pasang ke sini. Ini ada paritnya. Untuk pemasangan setelannya, ini kita pasang seperti ini. Rata pinggirannya kiri kanan. Kita masukin. Habis itu bisa kita pasang pasangannya, dan pasangannya juga harus rata. Ya, rata pinggiran kiri kanan. Tapi jangan langsung dipisitin bautnya ya. Nah, untuk pembukaan kunis di sini kita sambil kencangin ya, sambil kita kencangin treknya, pinnya sambil kita masukin ya. Oke, coba kita trek. Ini sudah lepas dari parit. Salah satu, jangan kembali. Sambil tekan dong. Ya, coba. Naik kah? Nah, naik ya. Nah, ini mungkin toolnya tersendiri ada ya, tapi kita belum pernah melihat, jadi kita gunakan tool seadanya saja. Terus gini sambil lepas. Nah, ini yang penahannya nih pinnya. Jadi pinnya ini kita tenggelamkan ke paritnya dulu seperti ini. Tapi sambil kita gunakan itu ya, kita tekan biar dia tidak kembali keluar.
Jadi untuk pemasangannya ini kita pasang terlebih dahulu pinnya juga ya. Coba kita lepas pinnya Mas Bro. Langsung kita pasang di sana tempat baru. Ini memang agak repot nih bongkar pasangnya. Jangan ditekuk. Pasang pinnya di lorong. Tidak bisa kita pasang gitu. Tidak bisa kita pasang. Jadi ini kita pasang dulu. Nah, sama seperti pelepasannya tadi, ini kita tekuk ke dalam sampai dia tenggelam ke mananya. Kotor pulangnya. Rotak ya. Oke, kita pasang ke paritnya seperti itu pinnya ya. Jadi kita rapatin, tenggelamkan ke itu, ke parit. Nah, sambil kita pasang kunisnya ya. Nah, karena jika kita pasang kunis lalu kita pasang pinnya itu tidak bisa teman-teman, karena terlalu sempit. Belum pernah ngeliat toolnya, mungkin ada toolnya tersendiri lah di dealer Isuzu ya. Notok lagi. Nah, jadi aduh, main di mainkan. Iya. Sip. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Karena jika kita lepas seperti ini tidak akan bisa. Nggak tahu lah kalau ada yang bisa ya. Karena ngerjain ini kemarin di sempat dikeroyok. Aduh, malah enakan ngerakit daripada ngerjain ini pin. Oke, kita pasang. Oh, kita lem dulu ya. Lem dulu, lalu kita pasang. Sip. Mutar karung, baik mutarnya. Oh, nyaman deh. Oke, putar coba. Oh, sip. Nah, yang di sini, oke, kita naikkan ke situ dulu. Lalu kita pasang ini atas bawah untuk penahan bearing tadi. Sekarang sudah terpasang dan untuk klamnya seperti ini. Ini atas bawah. Lalu bautnya yang ini untuk penahan bearing atas, bearing ujung. Nah, lalu untuk ini juga. Ini jika bisa ditandain sebelum pembukaan teman-teman biar tidak keliru untuk pemasangannya. Karena jika keliru tidak akan karena dia berbeda. Yang sebelah yang ini sepertinya agak kecil ya. Dratnya lebih kecil, di sini agak besar. Jadi yang di sini bisa lebih banyak masuk. Nah, spasinya di sini hanya sedikit. Di sini yang untuk penyetelannya lebih banyak. Karena jika terbalik, di sini sudah mentok setelannya, tetapi masih kocak, masih banyak spasi. Nah, itu yang kita alami sebelumnya waktu kita rakit dari awal. Nah, ini sekarang kita cek dratnya lebih banyak yang sebelah sini untuk penyetelannya. Ya. Oke, bisa kita angkat. Sudah seperti ini, tinggal penyetelan. Dan untuk penyetelannya ada di tutorial kita sebelumnya ya, untuk penyetelan gardan. Nah, ini untuk sorry nggak nampak. Nah, ini yang untuk merek yang sekarang ya, toknya seperti ini. Oke, ini tinggal kita setel. Nah, yang di sini untuk setelannya teman-teman, dia harus betul-betul rilis ya. Jadi walaupun dipisitin bautnya, di sini harus bisa tetap rilis. Nah, jika sudah kencang baut yang di sini, ini tidak bisa rilis, berarti masih ada selisih mungkin 1 drat ya. Jadi belum rata di dalam sana teman-teman. Jadi harus betul-betul rilis yang kiri kanannya ya. Karena jika tidak rilis, itu bisa menyebabkan kurang balance ya. Tidak akan tahan. Jadi
untuk setelan ya, kiri kanan itu harus rilis walaupun kencang bautnya ya. Oke teman-teman, sekarang sudah jadi dan tinggal kita angkat ke unitnya. Dan di sini untuk bautnya kita gunakan 320 Nm. Nah, di sini kita gunakan 320 Nm juga yang ini. Ya. Kita tidak punya shop manualnya, jadi hanya mengira-ngira entah kelebihan atau kekurangan. Tetapi itu yang kita gunakan di sini teman-teman. Nah di sini kita gunakan 350 Nm. Oke, dan di sini juga harus rilis di dalam ya. Oke, tinggal pasang. Semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.